Kini Ferry, Aurel, dan Tania sudah duduk bersama di sofa. Mereka saling bicara dan saling menjelaskan. Tiba-tiba, dering ponsel. "Fer, ponsel kamu bunyi," kata Aurel. Dengan segera Ferry angkat panggilan itu. Dan ternyata panggilan datang dari Putri. "Siapa?" Aurel bertanya. "Putri," Ferry menjawab. Aurel pun manggut-manggut dengan penuh harap ada kabar baik dari Putri. Ferry angkat panggilan Putri. Mereka bicara. Namun ada sesuatu yang membuat mereka kaget. "Apa?" Ferry tercengang. Kekagetan Ferry itu membuat Aurel dan Tania pun kaget. Mereka yang tadinya mengobrol kini hanya diam. Sepertinya Ferry amat syok. Bola matanya mengembun. Dan Aurel melihat itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dek. Sontak pikiran buruk Aurel dan Tania muncul mengenai Arjuna. "Loh, kok innalillahi, Fer? Siapa yang meninggal?" Aurel bertanya-tanya dalam kekagetan. Berharap tidak terjadi apa-apa pada Arjuna. Karena kalau Putri yang menelpon, berarti ada kemungkinan besar urusannya adalah tentang Arjuna. "Kak, ini bukan soal Kak Junah kan?" Tania kini yang bicara. Ada rasa khawatir menggerogoti pikiran Tania dan Aurel. Ferry yang baru saja menutup panggilan pun mulai angkat bicara. Raut wajahnya mengibah dan itu makin membuat Aurel juga Tania kaget. Bukan soal Junah, tapi suster gadungan yang jaga Arjuna, yang suruhan Tante Windy itu, kejepit lift saat mau kabur. Kakinya kejepit dan harus diamputasi. Tiba-tiba Aurel dan Tania ikut lega. Syukurlah kalau bukan soal Arjuna. Syukurlah kalau bukan soal Kak Junah. Keduanya bersamaan mengelus dada. Ferry heran. "Hei, kok syukurlah sih? Ini orang kena musibah loh," ujar Ferry. Tania dan Aurel saling memandang. "Hihi, ya lega soal Junah. Kalau soal suster itu beda lagi. Ini baru mau bilang innalillahi, Fer." Tapi kan dia gak meninggal," Aurel yang menjelaskan. Mengucap innalillahi itu gak cuma buat orang yang meninggal saja, tapi juga untuk mereka yang terkena musibah, kecil atau besar. Ferry menjelaskan. "Oh gitu," Aurel manggut-manggut. "Kasihan juga ya tuh si suster," imbu Aurel lagi dengan raut wajah mengibah. "Iya." "Memang siapa itu, Kak? Orang jahat?" Tania belum tahu perihal Neti itu. "Iya, dia orang suruhan Tante Windy untuk jaga Arjuna. Dan baru kami ketahui kalau suster itu memang ditugaskan untuk perburuk kondisi Kak Junah." Ferry kembali menjelaskan. "Astagfirullah, Kak. Segitunya ya?" Tania kaget. Ferry pun manggut-manggut lagi. "Non, Den, silahkan minumannya." Si Bibi datang membawakan 3 gelas minuman untuk mereka bertiga. Setelah itu, Bibi kembali pergi. "Keadaan Kak Junah gimana, Kak?" Tania mau lihat Kak Junah. Ada rasa khawatir sebagai seorang adik pada kakaknya. Wajah polos Tania menampakkan bola mata yang sedang membendungkan airnya. "Sekarang udah ditangani dokter lagi kok. Kalau Tania mau ke sana, besok saja. Ini kan udah sore. Besok pagi Kak Ferry antar Tania. Lagian di sana udah ada Kak Putri, perawat yang jaga 24 jam. Saudara Kak Ferry juga." Ferry menjelaskan. Ia juga khawatir dengan keadaan Tania bila harus pergi sore-sore. "Tapi mau sekarang, Kak? Tania kan belum sempat jenguk karena pura-pura sakit," rengek Tania. Aurel pun memberi isyarat pada Ferry supaya biarkan saja Tania ikut dengan mereka ke rumah sakit sore ini. Ferry pun ambil keputusan. "Ya sudah, kamu sekarang ganti baju dulu, Gih," Ferry menyuruh Tania setelah menyeruput minuman segar buatan Bibi. "Oke." Tania pun berlari menuju kamarnya. Aurel dan Ferry meminum minuman dari Bibi. Di perjalanan menuju rumah sakit, Aurel dan Ferry duduk di depan, sedangkan Tania duduk sendiri di jok belakang. Ini baru saja keluar dari gerbang rumah Tania. Mereka ambil arah ke kanan untuk menuju rumah sakit. "Fer, itu,"
Perawat gadungan itu kok bisa celaka di lift? Ruangan Arjuna kan di bawah. Aurel bertanya perihal perawat gadungan yang terkena musibah itu. Ferry fokus menyetir. Ia menjawab pertanyaan Aurel dengan santai. Kemeja warna telur asin tanpa dasi dengan satu kancing terbuka membuat aura ketampanannya makin bertambah. Katanya, saat orangku bawa dia coba berontak dan berlari ikut masuk ke dalam lift untuk kabur. Entah gimana, kakinya kejepit. Mungkin lift itu akan menutup, dia menerobos masuk. Ya ampun, kasihan juga. Tapi dia jahat. Aurel berkomentar. Kabur ya keluar, bukannya ke atas. Dasar. Iya, mungkin dia sudah panik, lari kemana saja. Tapi itu pelajaran baginya. Untung saja dia masih diberi kesempatan hidup. Mungkin ada waktunya buat dia tobat. Jelas Ferry yang masih fokus menyetir. Aurel menoleh ke belakang. Lalu kepalanya menggeleng-geleng heran melihat Tania yang ternyata malah ketiduran. Pantas aja dia mulu tidur. Aurel melihat Tania yang sudah tertidur. Ferry menoleh pula ke arah Tania. Ia terkekeh. Pasti ngantuk. Tapi kekeh mau ikut. Ya, namanya juga adik ke kakaknya, Fer. Khawatir banget pastinya. Aurel berkomentar. Ferry pun tersenyum sambil manggut-manggut. Mereka pun masih menikmati perjalanan menuju rumah sakit. Dan di beberapa saat kemudian, Aurel mengingat sesuatu hal. Sebuah kertas foto yang ia temukan sehabis membeli es krim bapak-bapak kala itu. Aurel merogoh tas kecil. Oh iya, Fer, kamu kebayang sosok wanita ini gak sih? Aku nemu foto ini. Kira-kira menurut kamu siapa? Aurel memperlihatkan foto itu kepada Ferry. Pria rupawan yang masih fokus berkendara pun meraih kertas foto yang diperlihatkan Aurel dengan tangan kirinya. Netra Ferry menyipit. Ini foto dari mana? Tanya Ferry. Aurel bingung menjawabnya. Kalau dia bilang menemukan foto setelah beli es krim bapak-bapak itu, dia takut dibilang pamrih. Jadi ia kini hanya menggaruk belakang kepala yang tak gatal. Aku nemu foto itu di jalan tadi. Jalan mana? Ferry masih menyelidik. Di jalan, di bahu jalan. Jawaban Aurel penuh pertanyaan sekali. Kalau kamu nemu foto ini, terus gak ada hal penting, ngapain kamu ambil juga? Acap kali kita sebagai pejalan kaki melihat sesuatu kan? Dan kenapa kamu inisiatif ambil foto orang ini? Ferry nyerocos. Dasar si bawel. Itu otaknya menyelidik terus. Benak Aurel menggerutu kesal. Aku nemu lihat foto itu jatuh dari kantong si bapak penjual es krim, Fer. Ingat kan? Bapak-bapak penjual es krim yang kamu tolong, ungkap Aurel. Ferry kini mengerti. Yang tadi kamu tolong juga? Ferry balik bertanya. Aurel heran. Kok tahu? Aurel menyelidik. Ferry tersenyum. Gak sengaja aku lihat tadi. Kamu lagi borong es si bapak itu. Jangan-jangan selama ini kamu buntutin aku ya, Fer? Aurel sengaja menebak-nebak. Enggak, GR. Tadi aku mau ketemu klien. Lihat kamu lagi di pinggir jalan sama tukang es krim. Ya mau apa lagi kalau bukan bantuin. Mau beli es krim. Palingan kamu ke kafe. Ferry menduga. Sambil tersenyum juga acap kali melirik Aurel. Hembusan nafas Aurel terdengar. Ini anaknya bapak itu. Tema berlanjut. Mungkin. Soalnya aku lihat foto itu kayak jatuh dari tas si bapak. Anak yang ada di foto itu kayaknya gak ada di rumahnya, Fer. Apa anaknya menghilang? Jelas Aurel. Kini benaknya tak henti menyelidik mengenai wajah di foto yang tak asing. Kalau dilihat, ini foto lama sih, Rel. Mungkin anaknya udah besar atau udah dewasa sekali. Si bapak penjual es krim juga usianya kan kayak udah lebih dari 60 tahun. Ferry mengungkapkan sepengetahuan penglihatannya. Iya, mana mungkin sih ibu hamil usia lanjut ya, Fer, komentar Aurel. Ferry manggut-manggut. Bapak itu orang yang sederhana, tapi baju yang anak ini pakai lumayan bagus. Backgroundnya juga di tempat keren.
Apa bapak itu dulunya orang kaya ya? Ferry terus menyelidiki. Loh, kok kepikiran ke sana? Iyalah, kamu lihatin ini, supaya mata ini menyelidikkan. Aurel manggut-manggut. Iya ya, Fer, baju anak ini bagus. Bukan menghina, tapi ini juga anaknya kayak terurus banget. Gak kucel, cuma tanpa make up dan masih kecil. Aurel kini yang berkomentar mengenai foto. Ini kok kayak mirip-mirip. Ferry seperti berpikir, mirip siapa? Aku juga kayak gitu, berpikiran kalau aku gak asing dengan wajah ini. Makanya fotonya aku ambil dan aku bawa. Kini Aurel yang berpikir. Bola matanya sih mirip Tante Windy. Hehe. Ferry malah terkekeh. Aurel kaget. Ih, seriusan sih, Fer? Aku juga pikir kayak gitu. Iya, bola matanya mirip Tante Windy. Hidungnya juga. Keduanya terkekeh. Ya ampun, jadi foto ini pasti bukan siapa-siapa lagi. Cuma mirip Tante Windy. Dan Tante Windy itu adik papa aku, bukan anak bapak itu. Kini Aurel terkekeh. Iya, Rel, di dunia ini banyak wajah yang mirip sekali. Tapi anak ini kemana ya? Soalnya saat ditanya istrinya siapa yang rawat, bapak itu bilang gak ada. Anaknya katanya pergi. Iya ya, kasihan sekali. Apa anak yang ada di foto ini masih hidup? Aurel terus memperhatikan foto yang memang nampak seperti tantenya. Kalau menurut aku, dari raut bapak itu anaknya pergi meninggalkan mereka deh. Sepertinya bapak itu menyayangkan sekali. Aku tahu ekspresinya, Rel, ucap Ferry lagi. Jarak tempuh ke rumah sakit tinggal beberapa ratus meter lagi. Wah, pakar ekspresi. Aurel terkekeh sinis. Ya iya, aku bisa lihat kok. Ferry menjawab lagi. Tapi kok ini dipikir-pikir emang mirip Tante Windy, Fer. Aneh banget. Tapi Tante Windy itu adik papa aku. Gak mungkin dong Tante Windy yang adiknya papa aku juga anak dari bapak itu. Makin membuat Aurel penasaran. Iya, mungkin mirip, Rel, tanggap Ferry. Iya kali, cuma memang wajah tante sama papa gak mirip, Fer. Sama sekali enggak loh. Kamu belum lihat wajah papa aku kan? Tungkas Aurel. Oh ya? Ferry heran. Aurel manggut-manggut lagi. Iya, beda banget, Fer. Soalnya papa mirip sekali sama almarhum opa. Sedangkan Tante Windy juga gak mirip almarhum omah kok. Jelas Aurel. Gak tahu kalau mungkin tante mirip eyang sepuh. Sama sekali aku gak pernah lihat wajah mereka. Cuma di foto. Itu pun foto jadul. Ferry terdiam. Ya sudah, simpan saja foto itu. Entar kalau ketemu si bapak itu lagi, kamu kasih ya. Atau nanti kita hampiri dia di lapaknya, pungkas Ferry. Aurel pun mengangguk. Tak lama kemudian, akhirnya mereka sampai di parkiran. Tania masih tidur. Aurel dan Ferry lepas sabuk pengaman lalu keluar. Tania, sayang, bangun. Aurel membangunkan Tania yang masih terlelap dengan cara menepuk pipi amat pelan. Dia kayak aku, Rel. Aku kalau gak nyetir, bawaannya pasti tidur. Tapi kalau nyetir, aku gak pernah ngantuk. Kayak kalau lagi nyetir ada rasa tanggung jawab gitu. Kalau enggak, aku full tidur. Ferry jelaskan kebiasaannya pada Aurel. Kini mereka pun terkekeh. Tania mulai membuka mata. Ia menggeliat. Aduh, udah sampai ya, Kak, kata gadis belia itu sambil mengucek mata. Udah, ayo, Kak Ferry udah di luar tuh, kata Aurel. Oke. Tania masih mengumpulkan roh-roh dalam dirinya yang baru saja berhamburan menembus dunia mimpi. Bersambung.